Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil jurnal kami berjudul Komentar Negatif dan Positif Produk Saintifik dalam Shopee dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Calon Pembeli. Dan dalam kelompok ini ada 6 anggota. Yang pertama itu Hairunisa, yang kedua Abu Bakar Aska, yang ketiga saya sendiri Ren Juniardi, yang keempat ada Abdullah Maulana Putra, yang kelima ada Muhammad Zahran Hanafi, yang keenam ada Fahdul Rahman Syarif Putra. Oke, dari pendahuluan. Yang melatar belakangi jurnal ini adalah karena globalisasi, terutama dalam hal majunya teknologi dan informasi, telah membawa perubahan signifikan dalam gaya hidup masyarakat, terutama dalam aktivitas komunikasi dan transaksi jual beli secara online. Hasil kedua ada Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam penggunaan internet, menciptakan peluang besar bagi perkembangan bisnis e-commerce, yaitu Shopee. Antara tahun 2014 dan 2016, jumlah pengguna internet Indonesia meningkat secara konsisten. Yang ketiga, E-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak menjadi platform populer di Indonesia. Shopee dengan model customer C to C, menonjolkan kemudahan praktisitas dan keamanan dalam bertransaksi. Lanjut. Yang keempat, ulasan online, terutama melalui fitur online customer review atau disingkat OCR, memiliki dampak besar terhadap keputusan konsumen. Rating bintang dan komentar konsumen menjadi faktor penting dalam menilai kualitas produk di platform e-commerce seperti Shopee. Yang kelima ada harga produk, merupakan pertimbangan penting bagi konsumen dalam memilih barang yang akan dibeli. Dalam lingkungan persaingan bisnis, penurunan harga sering terjadi dan pemilik bisnis perlu mempertimbangkan kebutuhan pembeli dan persaingan saat menentukan harga. Yang keenam adalah peningkatan signifikan terjadi di pasar kosmetik dan pemahaman perilaku konsumen menjadi kunci dalam mengembangkan produk yang memuaskan kebutuhan mereka. Lanjut. Halo, Scientific, merek perawatan kulit asal Kanada berhasil mencapai posisi kedua dalam kategori top brand perawatan wajah di Indonesia. Kesuksesan mereka diukur dari penjualan total yang mencapai 44, miliar dalam rentang waktu April hingga Juni 2022. Riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta mengembangkan produk yang sesuai dengan preferensi mereka. Pelanggan cenderung memilih produk berdasarkan persepsi terhadap harga, kualitas produk, lokasi, dan promosi yang diterapkan perusahaan. Nah, yang kedua ada dimensi indikator e-woman atau electronic word of mouth. Adalah ekspresi baik atau buruk produk yang diberikan oleh calon pelanggan melalui internet. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat diberikan pada ulasan dari keluarga, teman, dan rekan kerja. EWOM dikategorikan dalam 3 hal. Keaktifan dalam mengakses informasi dari media sosial, yang kedua frekuensi berinteraksi dengan pengguna media sosial, dan yang ketiga jumlah ulasan disampaikan. Seberapa banyak seorang menulis ke dalam ulasan atau komentar di media sosial. Bisnis perawatan kulit atau Scientific di Indonesia mengalami pertumbuhan serta peningkatan di perusahaan industri. Peningkatan persaingan perusahaan memerlukan strategis yang inovatif serta tantangan dalam menjaga ekstensi dan daya saing. Adapun faktor yang mempengaruhi hal itu ialah yang pertama, tahap pengambilan keputusan konsumen. Proses dimulai dengan penilaian masalah atau pencarian informasi aktif dari sebagian tahap selanjutnya, evaluasi dari setiap komentar-komentar keputusan konsumen, serta tahap keputusan pembelian terjadi setelahnya. Yang kedua adalah pengaruh influencer dan review pelanggan. Menurut teman-teman penelitian, influencer dan review pelanggan memiliki pengaruh positif terhadap niat pembeli konsumen dan serta saran influencer dari segala ulasan yang diberikan. Yang ketiga, kepercayaan sebagai moderator. Kepercayaan ini berperan sebagai moderator dalam hubungan antara pengaruh ulasan serta pembelian para pembeli. Yang terakhir, yang keempat, yaitu dampak meningkat dan ulasan pelanggan. Hasil regenerasi dari penelitian menunjukkan bahwa peringkat dari ulasan pelanggan yang tinggi dan rendah memiliki dampak positif terhadap pembeli. Inflasi manajemen, penjagaan reputasi positif, dan fokus pada produksi dan lain yang berkualitas tinggi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Oke, baik, selanjutnya ada hipotesis penelitian. Temuan penelitian ini mendukung anggapan bahwa ulasan pelanggan online yang mencakup komentar baik dan negatif tentang suatu produk mempunyai dampak besar pada cara konsumen mengambil keputusan. Artinya, ulasan pelanggan online baik positif maupun negatif berdampak pada setiap keputusan yang diambil pembeli saat melakukan pembelian. Next.
Berikut ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data numerik dari survei yang digunakan untuk mengkarakterisasi suatu kondisi yang diteliti. Metode kuantitatif adalah metodologi penelitian berbasis positivis yang digunakan untuk mempelajari populasi atau kelompok tertentu. Fokus penelitian kuantitatif adalah pada pemeriksaan data numerik atau angka. Metode pengambilan sampel seringkali bersifat acak dan data dikumpulkan secara kuantitatif melalui penelitian dan analisis untuk mengevaluasi produk. Next. Baik, saya akan melanjutkan presentasi pada kali ini, yaitu hasil pembahasan. Penelitian responden ini berkisar antara usia 17 sampai 20 tahun. Berdasarkan karakteristiknya, responden berusia 20 tahun berjumlah 12 orang, responden berusia 20 tahun sebanyak 7 orang, responden berusia 20 tahun sebanyak 2 orang, responden berusia 20 tahun sebanyak 3 orang, dan responden berusia 20 tahun sebanyak 1 orang. Berdasarkan responden dengan jenis kelamin, perempuan mendominasi dalam penelitian ini, yaitu sebesar 25 orang, serta responden laki-laki sebesar 15 orang. Berdasarkan responden dengan uang saku per bulan, kurang dari 500.000 sebanyak 8 orang, 500 sampai 1 juta sebanyak 11 orang, lebih dari 1 juta sebanyak 20 orang, lebih dari 2.500.000 sebanyak 2 orang. Kesimpulannya, mahasiswa dengan uang saku sebanyak 500 sampai 1 juta mendominasi penelitian ini. Disimpulkan bahwa yang mengetahui marketplace Shopee dan sosial media mendominasi penelitian ini, yaitu sebanyak 36 orang. Sekitar 34 siswa melakukan pembelian di marketplace Shopee karena adanya promosi. 9 siswa melakukan pembelian karena penasaran, 5 siswa melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi teman, dan 8 siswa melakukan pembelian karena alasan lain. Boleh di next. Hasil penelitian. Respon masing-masing karakteristik diperiksa dengan rentang skor jawaban 5 sampai 1 yang menunjukkan bagaimana respon terlihat pada area lampiran berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner manual dan online terhadap 40 responden. Kami akan bahas masing-masing variabel penelitian strategi di bawah di next slide ini. Yang pertama itu hasil variabel rating X1. Di sini bisa dilihat pernyataan 1 itu yang sangat setuju ada 25 orang, sangat setuju ada 15 orang, kurang setuju 0, tidak setuju 0, dan sangat tidak setuju 0. Jadi jumlahnya ada variabel. Selanjutnya itu ada pernyataan 2 yang diisi oleh 28 orang sangat setuju, 12 orang sangat setuju, 0 kurang setuju, ya tidak setuju 0, dan 0 juga sangat tidak setuju. Selanjutnya itu pernyataan 3 ada 33 orang yang sangat setuju, 6 yang setuju, kurang setuju 1, 0 yang tidak setuju, 0 juga sangat tidak setuju. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden akan merasa nyaman melakukan pembelian dari penelitian online berperingkat tinggi, mengingat sebagian besar responden menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap masing-masing dari ketiga pernyataan yang diberikan kepada mereka. Maka dapat dikatakan bahwa variabel rating berpotensi mempengaruhi keputusan responden dalam melakukan pembelian di marketplace Shopee. Jadi next ke variabel selanjutnya. Yang kedua itu hasil variabel online customer review. Di sini ada F2. Di pernyataan 1 itu ada 26 orang yang sangat setuju, 30 orang yang setuju, dan kurang setuju 1. Pernyataan kedua itu ada 27 yang sangat setuju, 12 orang yang setuju, kurang setuju 1, dan variabel yang ketiga, pernyataan ketiga ada 28 orang yang sangat setuju, yang setuju 2 orang, kurang setuju 0, tidak setuju 0, dan sangat tidak setuju 0. Ini menunjukkan bahwa pembelian akan merasa nyaman melakukan pembelian dari pedagang internet yang memiliki banyak ulasan online berdasarkan penegasan mengenai variabel itu di atas. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel review pelanggan online atau X2 ini dapat memberikan pengaruh
terhadap pilihan konsumen dalam melakukan pembelian online di Shopee. Next. Selanjutnya itu ada hasil variabel keputusan pembelian secara online. Ini ada 5 pernyataan. Yang pertama itu ada yang 16 orang, setuju 12 orang, kurang setuju 3. Yang pernyataan kedua ada 8 orang yang sangat setuju, 8 orang yang setuju, yang kurang setuju ada 1, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 2. Pernyataan ketiga ada 12 orang yang sangat setuju, yang setuju 8 orang, kurang setuju 7, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Yang pernyataan 4 ada 16 orang yang sangat setuju, 22 orang yang setuju, kurang setuju 2, tidak setuju 0, sangat tidak setuju 1. Pernyataan kelima ada 17 orang yang sangat setuju, yang setuju 21, kurang setuju 4, tidak setuju 1, dan sangat tidak setuju 1. Boleh dilanjut oleh teman-teman yang lain. Baik, selanjutnya pembahasan. Dari hasil penelitian, mayoritas responden yang menjadi sampel adalah mahasiswa berusia 20 tahun dengan kebanyakan dari mereka berjenis kelamin perempuan. Mahasiswa dengan uang saku 500.000 sampai 1 juta rupiah mendominasi, sedangkan intensitas pembelian online paling tinggi adalah lebih dari 3 kali. Mayoritas responden mengetahui marketplace Shopee melalui sosial media, khususnya 36 orang. Yang kedua ada berdasarkan analisis data variabel rating X1. Dapat disimpulkan bahwa responden secara umum cenderung memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan. Pernyataan pertama menunjukkan dominasi jawaban sangat setuju dengan 25 responden. Sementara pernyataan kedua dan ketiga juga mendapatkan tanggapan positif yang tinggi dengan jawaban setuju dan sangat setuju dari sebagian besar responden. Berdasarkan analisis data variabel online customer review atau X2, dapat disimpulkan bahwa responden secara konsisten menunjukkan tanggapan positif terhadap variabel OCR dalam konteks membeli online di marketplace Shopee. Pernyataan pertama, kedua, dan ketiga mendapatkan dominasi jawaban sangat setuju dengan jumlah responden yang signifikan menunjukkan bahwa online customer review dianggap bermanfaat, menjadi penanda kepercayaan dan menciptakan rasa kenyamanan bagi konsumen. Yang ketiga ada berdasarkan analisis data keputusan pembeli. Dapat disimpulkan bahwa kebutuhan sebagai pendorong pembelian online didominasi oleh jawaban setuju atau 21 responden dan yang sangat setuju 16 responden, menunjukkan bahwa mayoritas responden melakukan pembelian online karena adanya kebutuhan. Pengaruh rekomendasi teman terhadap pembelian online, mayoritas responden setuju ada 18 responden dan sangat setuju ada 8 responden. Ditunjukkan bahwa responden cenderung melakukan pembelian online karena adanya rekomendasi dari teman, kebiasaan sebagai faktor pembelian online. Jawaban setuju ada 18 responden dan sangat setuju ada 12 responden mendominasi. Menunjukkan bahwa kebiasaan menjadi faktor utama dalam keputusan pembelian online. Kepuasan sebagai pendorong pembelian ulang online. Jawaban setuju ada 23 responden dan sangat setuju adalah 16 responden mendominasi. Menunjukkan bahwa kepuasan dari pembelian sebelumnya menjadi motivasi utama untuk berbelanja online kembali. Niat untuk berbelanja ulang sebagai alasan pembelian online. Jawaban setuju 21 responden dan sangat setuju 13 responden dominan. Menunjukkan bahwa responden cenderung melakukan pembelian online karena niat untuk berbelanja ulang di waktu yang akan datang. Secara keseluruhan, kesimpulan tersebut memberikan gambaran bahwa faktor kebutuhan, rekomendasi teman, kebiasaan, kepuasan, dan niat untuk berbelanja ulang secara bersama-sama memainkan peran penting dalam keputusan pembelian online responden. Kesimpulannya, berdasarkan data yang disajikan, kita simpulkan bahwa rating dan online customer review atau bisa disingkat dengan OCR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian online di marketplace Shopee. Mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap rating, menandakan bahwa rating dianggap sebagai penanda kepercayaan dan kualitas produk. Respons positif ini menciptakan rasa nyaman dan kepercayaan bagi pembeli online. Selain itu, data menunjukkan bahwa responden secara konsisten menilai
OCR sebagai faktor penting dalam keputusan pembelian. Tingginya tingkat persetujuan terhadap ulasan pelanggan online menandakan bahwa informasi dari OCR dianggap vital dalam membentukkan persepsi konsumen terhadap produk dan toko online. Ulasan positif menjadi indikator kepercayaan dan kualitas, memberikan kepastian kepada calon pembeli. Oleh karena itu, perusahaan e-commerce, terutama di marketplace Shopee, dapat meningkatkan strategi pemasaran dengan fokus pada perolehan dan pemeliharaan rating yang baik, serta manajemen OCR yang efektif, guna membangun kepercayaan konsumen dan memengaruhi keputusan pembelian secara positif. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.